Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di aplikasi Ngaloderen. Ngamakeun literasi kearifan lokal religius. Alhamdulillah berkat dosen pembimbing lapangan Dr. Tubagus Hoirunugraha SSM Hum, saya Muhammad Dapa Syabul Mila Hidayat, asal S1 Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Pajajaran. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang memilih produk hasil peternakan yang baik. Dan untuk tema yang kita pilih adalah menjadi milenial yang melek informasi. Sebelum itu, saya akan membacakan ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan materi ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Oke, maka dari itu, kita harus pintar memilih makanan yang akan kita makan. Nah, salah satunya yang sering kita makan adalah produk hasil dari peternakan. Salah satunya seperti telur, susu, ataupun daging. Oke, langsung. Yang pertama ada telur, komoditas yang menjadi penyelamat di akhir bulan untuk anak-anak kos. Telur ini memiliki ciri-ciri jika masih baik. Gitu. Apa aja sih? Pertama, kerabang atau cangkang telur ini bebas dari kotoran yang menempel seperti kotoran ayam ataupun yang lainnya. Kemudian, tidak terdengar kocak saat digoyangkan. Putih telur kental. Nah, putih telur kental ini saat kita pecahkan, putih telur atau albumennya itu masih kental gitu. Kemudian, tenggelam jika direndam di dalam air. Maksudnya, saat kita menenggelamkannya dalam air, si telur ini berada di dasar airnya, tidak mengapung ataupun mengambang. Kemudian berbau khas telur, karena telur juga memiliki aroma khasnya sendiri. Nah, yolk atau kuning telur ini bentuknya membulat atau membukit, tidak datar gitu. Semakin datar itu menandakan kondisi telur yang sudah kurang baik. Kemudian ada daging sapi. Nah, makanan atau komoditas yang kemarin kita mungkin hampir semua orang agama Muslim sudah makan gitu, saat Hari Raya Idul Adha kemarin. Nah, lantas bagaimana sih ciri-ciri daging sapi yang baik untuk dikonsumsi? Pertama, warna daging tidak pucat dan juga tidak kotor. Kemudian, bertekstur kenyal, maksudnya saat kita tekan, daging itu akan kembali ke bentuk semula gitu. Selanjutnya, teksturnya relatif kering, maksudnya bukan dagingnya yang kering, tapi saat kita pegang daging itu, tangan kita itu kering gitu, tidak berair. Nah, kemudian tidak berair dan tidak juga berlendir, karena lendir menandakan bahwa daging itu telah ditumbuhi oleh mikroorganisme. Nah, kemudian tidak bau busuk ataupun berbau asam. Nah, beraroma khas sapi untuk daging sapi, beraroma khas kambing untuk daging kambing ataupun daging domba. Nah, tidak mengeluarkan cairan merah. Nah, sebenarnya cairan merah ini bukan darah, melainkan sari-sari pati dari si daging, yang menandakan bahwa daging sudah mulai kurang baik, yang akibatnya sari-sari daging itu ikut larut dengan air.
Dan yang terakhir ada susu. Nah, susu ini menjadi penyempurna dari 4 sehat, 5 sempurna dengan susu. Nah, lantas apa sih ciri-ciri susu yang baik untuk dikonsumsi? Yang pertama, tidak berbau asam. Ini sudah jelas gitu, karena sebelum diolah susu tidak berbau asam, kecuali sudah diolah menjadi yogurt ataupun kefir. Kemudian, tidak ada bagian yang terpisah atau menggumpal, karena si susu ini terdiri dari beberapa komponen. Nah, biasanya kalau yang sudah kurang baik itu akan terpisah gitu. Nah, berwarna putih dengan sedikit warna kuning kebiru-biruan. Kalau ada warna selain warna ini, seperti warna merah atau hijau, berarti itu telah terkontaminasi. Nah, sedikit beraroma sapi untuk susu sapi dan sedikit aroma kambing untuk susu kambing. Terbebas dari kontaminasi benda asing. Nah, ini seperti yang tadi disebutkan. Untuk warna merah, kemungkinan besar yang mengkontaminasinya itu adalah darah. Nah, untuk warna hijau, itu kemungkinan bisa dari pakan dari si sapi ataupun dari kotoran si sapi. Kemudian tidak encer. Nah, maksudnya relatif tidak encer ini karena susu sapi, mohon maaf, dan air itu berbeda masa jenisnya. Jadi keencerannya juga berbeda gitu. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam KKN pendampingan aplikasi Ngaloderen ini. Saya berharap sahabat Ngaloderen bisa menikmati penjelasan singkat ini. KKNM Virtual Unpad 2021 integratif, interaktif, empatif, gembira, aktif, kreatif. Sekian dari saya, Muhammad Dapa Sihabul Mila Hidayat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.